Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil penjualan pentol tahu aci mercon Bara 5. Di sini dengan saya Nuril Anjar Royani dengan NIM 23134. Saya Irna Holda Lukiana dengan NIM 23013. Saya Herlina Bilasaki Putri Wandani dengan NIM 23022. Saya Melia Sapitri dengan NIM 23039. Saya Sylvia Renata Suwandi dengan NIM 23094. Di sini ada deskripsi bisnis, yaitu pertama usaha kuliner rumahan menjual camilan pedas kekinian dengan konsepnya yaitu cemilan pedas nikmat, praktis dan terjangkau. Terus produk utamanya adalah pentol dan tahu aci mercon, tahu dan tahu aci mercon. Terus untuk sistemnya itu kita pre-order untuk menjaga kesegaran bahan dan kualitas. Di sini kita menggunakan bahan alami tanpa pengawet dan diolah higienis. Itu harganya terjangkau 7.000 per porsi dan pemesanannya online. Di sini ada kebutuhan bisnis yaitu kebutuhan produksi. Bahan utamanya ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan cabai merah. Kemudian ada air, minyak, masako, lada, dan garam. Untuk pengemasannya itu ada tusuk sate, kresek, mika, dan kantong plastik. Biaya operasionalnya ada gas LPG, bensin, dan bensin untuk pengiriman. Kemudian manajemen keuangannya, penentuan harganya itu 7.000 per porsi. Dia- Kemudian di sini ada target bisnis untuk jangka pendek, ada 3 siklus PO per minggu. Targetnya itu 20 porsi per PO. Promosinya dilakukan secara digital lewat WhatsApp dan Instagram. Minimal 8 testimoni pelanggan pertama. Terus ada SOP jelas untuk pemesanan, produksi, dan pengiriman. Evaluasi waktu dari PO ke pengiriman dan umpan balik dari 5 sampai 10 pelanggan untuk perbaikan resep dan kualitas. Timelinenya dari 05 September 2025 adalah launching logo dan nama brand. Setelah itu dilanjut tanggal 17 September 2025 uji coba rasa uji coba rasa dan kualitas produk. Lalu tanggal 24 September 2025 mulai penjualan ke konsumen. Pada tanggal 1 Oktober 2025, pesanan pertama pentol tahu aci mercon. Eh, Oktober tanggal 8 2025 adalah launching varian baru yaitu tahu aci mercon. Lalu pada tanggal 15 Oktober 2025, pesanan ulang tahu aci mercon. Dilanjut tanggal 22 Oktober, pesanan gabungan 2 produk dikirim hari itu juga. Lalu pada tanggal 29 Oktober, pesanan serupa kembali diterima dan dikirim. Terakhir di tanggal 12 November 2025, rencana launching dimsum Bara 5. Lalu strategi pasar. Adalah untuk memastikan produk Bara 5 bisa dikenal luas dan tetap dinikmati. Strategi pasar difokuskan pada segmentasi yang tepat, penentuan target pasar yang jelas, dan posisi merek yang kuat di kalangan konsumen muda. Pada segmentasi pasar, secara demografis,
mahasiswa, pelajar, dan masyarakat usia 15-30 tahun. Secara geografis, area kampus, kos-kosan, dan sekitar lingkungan mahasiswa. Secara psikografis, pecinta pedas, jajanan praktis, dan makanan kekinian. Secara perilaku, aktif di media sosial, suka promo, dan sering pesan online. Strategi pasar yang selanjutnya yaitu target pasar, mahasiswa atau pelajar pencari camilan murah dan praktis. Kemudian anak muda pecinta pedas dan tren kuliner. Konsumen aktif di media sosial sekitar kampus. C. Positioning pasar. Bara 5 sebagai cemilan tahu aci pedas kekinian yang terjangkau dan cocok di segala suasana, dengan cita rasa khas, sambal mercon, dan kemasan menarik. D. Strategi penetrasi pasar. Yang pertama, promosi dan pemesanan via media sosial dan WhatsApp PO System. Yang kedua, word of mouth antar mahasiswa. Yang ketiga, kerjasama dengan event kampus. Yang keempat, promo pembelian kelompok. Selanjutnya, sistem penjualan. Kedai Bara 5 menggunakan sistem pre-order atau PO agar produksi lebih efisien dan bahan selalu segar. Waktu pemesanan, setiap hari Kamis sampai Sabtu melalui WhatsApp. B. Waktu ready atau antar, Jumat sampai Minggu pukul 12 sampai 14 WIB. C. Metode pemesanannya, pelanggan menghubungi nomor WhatsApp resmi tertera di pamflet. D. Pengantaran, dilakukan langsung oleh tim mahasiswa ke wilayah Telang, Kamal, Bangkalan, free ongkir. Sistem PO ini juga meminimalkan risiko sisa stok dan memastikan pelanggan menerima produk yang masih panas dan segar. Strategi promosi. Untuk menarik perhatian dan memperluas jangkauan pasar, Kedai Bara 5 menjalankan beberapa strategi promosi sederhana namun efektif. A. Promosi digital. 1. Membuat pamflet seperti yang ditampilkan di WhatsApp dan Instagram Story. 2. Membagikan testimoni pelanggan dan video bikin ngiler saat sambal mercon dituangkan. B. Customer loyalty. 1. Menjaga komunikasi yang ramah dan cepat tanggap agar pelanggan merasa dihargai dan nyaman. Kemudian pada bagian kualitas produk, yang pertama menjaga cita rasa khas tahu aci dan tahu aci mercon dengan bahan segar dan sambal yang dibuat setiap hari. Yang kedua yaitu mengutamakan kebersihan dan tampilan kemasan agar menarik dan tetap higienis. Yang ketiga terus berinovasi dengan varian rasa baru dan level pedas yang bisa disesuaikan dengan selera pelanggan. Kemudian untuk modal yang kelompok kami gunakan yaitu perhitungan biaya produksi. Yang pertama bahan utama dan bumbu, total bahan dasar yaitu seharga Rp26.740, biaya bumbu per pack seharga Rp1.921, isi dan kemasan per pack untuk baksonya per 3 pieces yaitu seharga Rp1.440, tahu aci per 4 pieces seharga Rp1.632, untuk satu mika seharga Rp420. Untuk harga modal per pack, pentaci merconnya itu 1.921 ditambah 1.440 ditambah 1.632 ditambah 420 sama dengan 5.413 yang dibulatkan menjadi seharga Rp5.500. Untuk tahu aci merconnya 1.921 ditambah 3.264 ditambah 420 sama dengan 5.605, kemudian dibulatkan menjadi Rp5.500. Harga jual dan keuntungannya, untuk harga jual per packnya itu seharga Rp7.000, sehingga untuk keuntungan per pack seharga Rp1.500.
Berikut yaitu omset yang kami dapat pada tanggal 27 bulan 9 tahun 2025 mendapatkan jumlah pesanan sekitar 8 dengan pemasukan 5.900 dan laba 15.000. Maaf, pemasukan 59. Dilanjut pada Dilanjut pada tanggal 3 bulan 10 2025 mendapatkan pesanan sebanyak 11 porsi dengan pemasukan 77.000 dan laba 17.000. Berikutnya pada tanggal 4 bulan 10 mendapatkan jumlah pesanan 7 dengan pemasukan 49.000 dan laba 11.000. Pada tanggal 5 bulan 10 jumlah pesanan 7 dan pemasukan 49.000 dengan laba 11.000. Dilanjut pada tanggal 9 bulan 10 terdapat jumlah pesanan 6 yaitu bakso frozen dengan pemasukan 210.000 dengan laba 66.000. Berikutnya pada pada bulan 10 tanggal 11 terdapat jumlah pesanan 6 dengan pemasukan 42.000 dan laba 9.000. Pada tanggal 24 bulan 10 pemesanan 7 porsi dengan pemasukan 49.000 dan laba 10.800. Dan pada tanggal 31 bulan 10 terdapat pemasukan 4 porsi dan 4 kemasan bakso frozen. Maka omset kami mencapai 703.000 dan keuntungan 189.500. Yang terakhir ada pamflet dari kelompok kami yaitu Bara 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.